Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu Pekan Advent yang kedua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu. Menjawab pertanyaan para murid, Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa Nabi Elia yang dahulu diangkat ke surga oleh Allah telah hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Ada kesamaan antara Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Apa saja itu? Kesamaan pertama antara Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis adalah sebagaimana digambarkan oleh kitab Putra Sirak bahwa Nabi Elia itu laksana api. Dia digambarkan sebagai seorang nabi yang perkataannya laksana obor yang membakar. Demikian juga Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel untuk membakar semangat orang-orang Israel untuk berbalik kepada Allah dari segala dosa-dosa dan kesalahan yang mereka perbuat dengan perkataannya yang penuh kuasa. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni segala dosamu. Kesamaan yang kedua antara Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis adalah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Maleaki dalam Maleaki bab 4 ayat 5 sampai 6. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah di tengah orang-orang Israel untuk mewartakan, untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, Anak Allah yang menjelma menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang untuk membebaskan orang-orang Israel dan seluruh umat manusia dari segala belenggu dosa dan kesalahan mereka. Itulah hari yang dahsyat, itulah hari Tuhan yang besar,
di mana Anak Manusia Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias datang dalam sejarah umat manusia di tengah-tengah orang Israel. Meskipun memiliki kesamaan seperti Nabi Elia, akhirnya toh Yohanes Pembaptis mengalami penolakan dari orang-orang Israel pada zamannya. Ia ditangkap, ia disiksa, ia dipenjara, dan pada akhirnya ia dibunuh karena dia sampai akhir hidupnya terus-menerus memiliki perkataan yang laksana obor yang membakar, yang keras, yang tegas, tapi penuh kasih, yang mengajak orang-orang Israel untuk kembali pada jalan yang benar, pada jalan kekudusan, pada jalan yang seharusnya mereka sungguh hidupi sebagai umat kesayangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita berusaha belajar dari Yohanes Pembaptis yang memiliki kesamaan dengan Nabi Elia, yang menggunakan lisannya, menggunakan mulutnya, menggunakan tutur katanya untuk terus-menerus menyuarakan kebenaran, terus-menerus menyuarakan kasih, terus-menerus menyuarakan kebaikan, agar orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh mengalami sapaan kasih Allah, agar mereka sungguh-sungguh berbalik dari segala dosa dan kesalahan mereka, datang kepada Allah, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran mereka, dan dengan demikian kita sungguh menjadi tanda nyata, tanda kehadiran Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin membawa banyak orang mengalami hari Tuhan, hari yang dahsyat di mana Tuhan Yesus dengan sapaan kasih-Nya menyapa mereka, menyelamatkan mereka, membawa mereka kembali kepada keluarga.